warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Istiqomah dari SD Negeri Jimbaran 01 Kecamatan Kayen, dan di samping saya Nur Lailatul Badriyah dari SD Negeri Kayen 02 Kecamatan Kayen. Di samping kiri saya Dan saya Jayadi dari SMP 1 Atap Negeri Kletek Kecamatan Pucak Wangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Waalaikumsalam Bu Laila. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Laila. Alhamdulillah kabar hari ini baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya Bu. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Istiqomah terlebih dahulu. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee nanti merespon atau memberi tanggapan atas pertanyaan dari Bu Istiqomah. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan potensi. Iya Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Istiqomah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama, bisa hadir dengan sepenuh hati atau desain, kemudian dapat menjadi pendengar yang aktif, selanjutnya adalah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, jadi dalam coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Istiqomah kembangkan ya. Betul. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, mana yang Ibu rasa masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Yang saya rasa masih kurang yaitu ketika ingin menjadi pendengar yang efektif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, baik, jadi Ibu merasa di bagian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Iya, terakhir nih Bu ya. Iya. Apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya. Ya, baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar dan baik ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Istiqomah untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya nantinya akan mengamati dan menilai coaching yang Ibu lakukan. Silahkan dilanjutkan ya Bu untuk melakukan coachingnya. Terima kasih Bu telah diberi kesempatan untuk melakukan coaching kali ini. Sama-sama Bu Istiqomah. Assalamualaikum Pak Jayadi. Waalaikumsalam Bu Isti. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Dengar-dengar Pak Jayadi ada yang ingin disampaikan ya? Iya Ibu, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya Ibu. Saya itu mengalami permasalahan tentang kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Oh gitu ya Pak. Sepertinya kita hanya punya waktu 5-10 menit ya Pak untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Ya Ibu, saya mempunyai permasalahan begini Bu. Saya itu di sekolah itu kok tidak ada perubahan ya, pembelajaran dari tahun ke tahun kok sama saja, nggak ada kemajuan dari kegiatan pembelajaran. Pembelajaran masih monoton, masih teacher center, terus berceramah,
lalu anak-anak disuruh mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Pembelajaran tidak ada yang bervariatif sehingga anak-anak itu merasa bosan terhadap kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan. Gitu, Bu. Oh, jadi itu yang dialami oleh Pak Jayadi. Kalau boleh saya garis bawahi ya Bapak, permasalahan yang Bapak alami itu Bapak melihat rekan-rekan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran itu masih belum menggunakan metode yang variatif, masih banyak yang menggunakan metode ceramah, lalu ini kelihatannya masih berpusat pada guru ya Bapak, Ya. sehingga anak-anak merasa kurang bersemangat. Betul seperti itu Bapak? Betul sekali, Bu. Pembelajaran yang masih kurang bervariatif, media yang dipergunakan juga kurang, sehingga anak-anak itu merasa bosan sehingga kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Oke, nah Bapak Jayadi, kira-kira apa nih yang ingin Bapak harapkan dari hasil bincang-bincang kita kali ini? Ya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana cara mengatasi permasalahan saya ini supaya pembelajaran ini lebih bervariatif, anak-anak lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu masuk ke anak-anak sehingga anak-anak dapat menyerap apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Oke, berarti Bapak menginginkan adanya perubahan ya? Iya, betul. Nah, kira-kira perubahan apa yang diinginkan oleh Bapak Jayadi sendiri? Saya ingin melaksanakan perubahan pembelajaran yang bervariatif, media yang digunakan juga media yang bervariatif, tidak hanya monoton, misalkan ada Canva, Quizzes, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu ada model pembelajaran baru, sehingga anak-anak itu tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke, nah Bapak dalam melihat pembelajaran yang ada di sekolah saat ini, kira-kira itu kalau kita kasih angka, itu ada di level berapa ya Bapak? Kalau menurut saya itu masih di level 5. Karena apa? Karena kebanyakan dari kami, dari tenaga kependidikan itu kebanyakan dari guru-guru senior, sehingga levelnya itu masih di bawah, yaitu level 5. Gitu ya Pak. Kalau Bapak melihat itu ada di level 5. Nah, Bapak sendiri ingin adanya perubahan yang terjadi. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan ke level berapa? Ya, tidak muluk-muluk Ibu. Saya hanya ingin menaikkan ke level dari 5 ke 7. Karena kalau saya mau naikkan ke level 9 atau 10 itu saya pikir itu berat. Karena ya tahu sendiri guru-guru itu kebanyakan guru senior sehingga sulit untuk diajak nanti untuk perkembangan kemajuan teknologi. Oke, Bapak ingin meningkatkan dari level 5 ke level 7. Nah, kira-kira apa rencana dari Bapak untuk bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7? Mungkin untuk langkah yang pertama, saya nanti akan melakukan pendampingan individu atau mentoring kepada guru-guru, terutama guru-guru senior yang kurang menguasai iptek atau menguasai komputer, sehingga nanti kalau saya dampingi terus saya kasih pembelajaran, mungkin guru-guru senior nanti bisa setidaknya bisa membuat pembelajaran dari media yang lebih menarik. Oke, nah Bapak apakah mungkin ada rencana yang lain selain yang Bapak pikirkan tadi? Ya, mungkin kalau dari pendampingan individu mungkin tidak cukup, nanti mungkin dapat diadakan misalnya workshop atau webinar atau dari pembelajaran yang dari online, kan sekarang banyak sekali dari media-media online atau internet, banyak sekali yang bisa mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, jadi Bapak punya 2 rencana ya? Yang pertama dengan melakukan mentoring, yang kedua dengan mengadakan adanya workshop atau webinar seperti itu. Nah, untuk saat ini yang mungkin bisa Bapak terapkan dan merasa nanti Bapak merasa guru-gurunya yang akan dengan mentoring itu bagian mana Pak? Ya,
Mungkin untuk langkah yang paling ideal untuk saya terapkan mungkin dengan pendampingan individu atau mentoring kepada guru-guru, terutama guru-guru senior yang kurang menguasai teknologi. Mungkin dengan pendampingan, mungkin saya dekati, saya kasih pembelajaran sedikit demi sedikit. Mungkin lambat laun guru-guru senior nanti bisa mengikuti atau membuat pembelajaran dari media yang lebih bervariatif. Oke, berarti dalam hal ini Bapak lebih memilih mentoring ya? Mentoring. Nah, untuk melakukan mentoring ini, apakah Bapak ini akan melaksanakan seperti apa? Ya, mungkin untuk kegiatan ini mungkin secepatnya akan saya lakukan. Mungkin dalam kurun waktu 1 minggu ke depan saya akan melaksanakan program ini pendampingan individu pada guru-guru senior gitu. Oke. Untuk melaksanakan pendampingan tersebut, apakah Bapak perlu bantuan dari teman yang lain? Ya, mungkin kalau saya sendiri mungkin tidak bisa melaksanakan program ini, saya perlu dukungan, terutama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, lalu dari teman-teman sejawat yang mensupport kegiatan pembelajaran ini. Misalkan nanti setelah kegiatan KBM kita mengadakan pembelajaran, misalkan pembelajaran seminar atau yang lain sebagainya, yang nantinya bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Oke, jadi Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan teman dan dengan kepala sekolah, mungkin bisa untuk mengambil kebijakan seperti itu Pak ya? Iya, betul itu. Baik, syukurlah Bapak. Berarti Bapak sudah ada gambaran untuk melaksanakan perubahan. Bagaimana pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, oke Bapak, saya ingin sekali Bapak melihat perkembangan dari perubahan dari teman-teman Bapak ketika setelah mentoring tersebut. Ya Ibu, mungkin 1 minggu ke depan nanti baru saya bisa memberikan hasil, bisa matur ke jenengan hasil yang saya capai dari kegiatan pendampingan individu atau mentoring kepada guru-guru senior tadi, begitu. Nah, semoga bisa berjalan dengan baik. Amin, ya Bapak. Ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Bapak. Mungkin nanti kalau Bapak sudah melakukan mentoring dan melihat perkembangannya, kemudian kalau misalkan nantinya ada hal-hal yang ingin Bapak bicarakan dengan kami dan Bapak sudah ada waktu, mungkin Bapak bisa menghubungi saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan sharing hari ini, atas solusi-solusi untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi ini, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, sebelum berakhir Pak ya? Iya. Setelah Bapak menyampaikan hal ini, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah perasaan saya sekarang menjadi lebih lega. Sebelumnya saya merasa kebingungan untuk mengatasi permasalahan ini. Setelah Ibu berikan gagasan, berikan pemahaman, sehingga perasaan saya sekarang menjadi lega. Saya sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Nah, selanjutnya Bapak, komitmennya dari Bapak sendiri bagaimana? Komitmennya mungkin saya akan melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Saya akan melakukan pendampingan individu atau mentoring kepada guru senior. Tidak hanya itu, misalnya saya melakukan jadwal, misalkan saya berikan komunitas belajar dan lain sebagainya. Baik, semoga apa yang Bapak rencanakan benar-benar bisa terrealisasi dan bisa membawa perubahan pembelajaran yang lebih variatif terhadap Bapak sendiri dan juga terhadap teman-teman Bapak di sekolah. Karena waktu juga Pak, sepertinya perbincangan kita harus kita akhiri ya Bapak. Saya mohon maaf bila tidak bisa meluangkan waktu yang lebih banyak untuk Bapak. Terima kasih dan kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Istiqomah. Selamat siang Bu Laila. Oke, kita berikan aplaus dulu ya. Oke. Coaching hari ini. Tadi Bu Is dan Pak Jayadi sudah melakukan coaching. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Istiqomah. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, tadi dalam melaksanakan coaching dengan Pak Jayadi, saya menerapkan alur tirta, di mana dalam coaching tadi saya menanyakan tujuan dari coaching, kemudian coachingnya bisa mengidentifikasi dari permasalahannya. Selanjutnya coaching dapat merencanakan aksi dari yang akan dilaksanakan, kemudian coaching juga menyampaikan tanggung jawabnya. Sehingga dalam coaching tadi saya dapat menggali apa permasalahan dari coaching, dan coaching sendiri alhamdulillah dapat menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, tadi saya juga mencatat sedikit ya Bu. Tadi Bu Istiqomah dan Pak Jayadi sudah melakukan coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu menyampaikan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merencanakan aksi nyata seperti apa yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Nah, Ibu sudah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi tadi. Kemudian Bu Istiqomah tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jayadi, sehingga Pak Jayadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam coaching tadi juga itu sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu ada 3 tadi. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu dari saya untuk Istiqomah. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu saya ingin memahami lebih dalam tentang coaching ini, bagaimana kita berproses dalam melaksanakan coaching, serta berusaha untuk ini menerapkan alur coaching dengan alur tirta dalam supervisi pendidikan secara berkelanjutan, sehingga nantinya saya ingin ketika ada supervisi akademik di sekolah dengan menggunakan coaching seperti ini, guru-guru akan lebih bisa kita berdayakan kompetensinya, sehingga pembelajaran mereka, teman-teman itu akan menjadi lebih baik dan anak-anak akan lebih antusias dalam pembelajaran. Iya Bu, baik, bagus sekali Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching, supervisi akademik menjadi lebih baik lagi, dan demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.